Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu di perkuliahan Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kali ini di pertemuan yang kedua, kita akan membahas mengenai komponen-komponen sistem komputer. Ya, saya harap ini ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Di sini tujuannya dari pembelajaran kita atau CPMK dari mata kuliah dan juga pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan arsitektur dan organisasi dari prosesor CPU pada suatu komputer. Kemudian sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara arsitektur dan organisasi pada suatu komputer dan juga performansinya. Untuk materi yang akan dibahaskan nanti ada komputer komponen, basic instruction cycle, input-output function, ada bus interconnection scheme, dan juga perkembangan sistem komputer. Di sini, untuk pendahuluannya adalah komputer itu dibangun oleh dua macam perangkat, yaitu perangkat lunak atau software, dan juga perangkat keras atau hardware. Hardware komputer memiliki beberapa komponen yang memiliki fungsi dan spesifikasi tersendiri. Kemudian komponen utamanya antara lain ada input-output modul, ada CPU, dan juga memori. Komponen-komponen tersebut juga saling berinteraksi yang dihubungkan oleh sistem bus, sehingga antar komponen dapat berinteraksi satu sama lain sesuai dengan instruksi yang ada. Komponen umum dari sebuah komputer itu ada 3 bagian yang paling dasar atau paling utama. Yang pertama ada unit pemroses pusat atau Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU. Yang merupakan otak dari komputer yang mengatur dan mengkoordinasikan semua operasi dalam komputer. CPU terdiri dari beberapa bagian, termasuk unit kontrol, unit aritmetika atau logika, dan juga register. Memori merupakan tempat penyimpanan data dan juga program pada komputer. Ini yang kedua ya, memori. Memori sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu memori utama atau random access memory, RAM, dan juga memori sekunder, atau seperti hard disk dan juga flash drive ataupun flash disk. Kemudian yang ketiga ada perangkat input-output atau input-output device, yaitu merupakan perangkat untuk menginputkan atau memasukkan data ke dalam komputer dan mengoutputkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data dari komputer. Beberapa contoh input-output adalah keyboard, mouse, printer, monitor, dan juga speaker. Kemudian fungsi dari komponen tersebut, yaitu pada CPU ya, biasanya itu sebagai pusat proses. Dalam CPU terdapat 4 hal atau 4 bagian. Yang pertama ada control unit yang berfungsi untuk memberikan arahan, kendali maupun kontrol. ALU ataupun arithmetic logic unit yaitu berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmetika dan juga logika. Kemudian I garis miring O itu dibaca input output ya, yang berfungsi untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem dan untuk menunjukkan hasil dari pengolahan data. Kemudian yang keempat ada memori, yaitu merupakan tempat penyimpanan data sementara, kode, ataupun hasil yang pada saat itu dibutuhkan. Kemudian ada hardware program. Pada CPU, seluruh program dapat dilakukan sesuai dengan keinginan. Nah ini ya gambar dari CPU ya, Central Processing Unit. Ada input yang termasuk ke dalam memory unit, itu ada primary memory, ada secondary, central control unit, ada arithmetic logic. Nah, di sini nanti dia bekerja, kemudian diproses, dan setelahnya di output atau di keluarannya. Baik, selanjutnya terbentuk dari susunan saklar-saklar ya. Jadi komputer itu mengolah sinyal listrik dengan saklar-saklar atau digital ya, ada saklar-saklar digital atau transistor ini untuk dapat beroperasi dan melakukan berbagai hal kompleks dengan cara yang sangat efisien dan cepat. Proses pengolahan sinyal listrik dalam komputer itu melibatkan 3 tahap utama, yaitu ada input, proses, dan juga output. Tahap input dimulai dengan pengumpulan data melalui berbagai perangkat input seperti keyboard, mouse, dan sensor-sensor lainnya. Data ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh perangkat konversi, sinyal seperti konverter analog digital ADC, kemudian sinyal listrik kemudian dikirim ke komponen pemrosesan di dalam komputer. Di dalam komputer, sinyal listrik itu kemudian diolah oleh sirkuit digital yang terdiri dari banyak transistor. Ada sirkuit digital ini terdiri dari berbagai jenis logika dasar seperti gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT yang digabungkan dengan transistor untuk membentuk suatu rangkaian yang lebih kompleks seperti flip-flop, register, kemudian CPU.
Nah, sinyal listrik yang dihasilkan dari input data kemudian diolah melalui rangkaian sirkuit digital ini untuk melakukan operasi matematika dan juga logika pada data yang diwakili dalam bentuk biner. Jadi nanti ada bilangan-bilangan biner seperti itu. Kemudian komputer juga dapat menyimpan data pada memori yang terdiri dari sel-sel memori kecil yang diatur dalam bentuk array atau larik ya. Sinyal listrik kemudian digunakan untuk membaca dan menulis data pada memori ini. Tahap output terjadi ketika hasil dari pemrosesan data itu harus ditampilkan ke pengguna melalui perangkat output seperti layar monitor atau speaker. Data yang diwakili dalam bentuk sinyal listrik kemudian diubah kembali menjadi format yang sesuai dengan perangkat output melalui perangkat konversi sinyal seperti konverter digital analog atau DAC. Dalam semua tahap ini, komputer menggunakan saklar-saklar digital ya atau transistor untuk mengontrol arus listrik dan menghasilkan sinyal listrik yang merepresentasikan nilai biner 0 atau 1 yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika dan juga logika pada data yang diwakili dengan menggunakan kombinasi saklar transistor dan sirkuit digital yang semakin kompleks, dapat melakukan berbagai tugas dan operasi yang rumit dengan sangat cepat dan juga efisien. Nah, ini adalah bentuk dari transistor ya. Di sini ada bagian base, ada kolektor dan juga emitter. Jadi emitter ini juga termasuk dalam kaki-kaki transistor ya. Transistor memiliki 3 kaki ya, seperti ini. Ini nanti juga akan ada gerbang logika yang nanti ketika sudah sampai materi selanjutnya. Oke, kemudian pendekatan programming pada hardware dan juga software. Nah, ini ada bentuk programming hardware dan softwarenya itu seperti ini ya. Ada data, kemudian sequence of arithmetic and logic function, kemudian result atau hasil. Dan di sini ada programming in software ya. Di sini ada instruction codes. Di sini ada instruction interpreter yang berarti instruksinya itu diinterpretasikan. Di control signals, kemudian ada data dan juga result. Ada general purpose arithmetic and logic function. Gitu. Memori pada CPU ya, yaitu memory address register atau MAR, ya biasa disebut MAR. Di sini menentukan alamat dalam memori untuk membaca atau menulis pada tahap berikutnya. Kemudian ada memory buffer register atau MBR, yaitu berisi data untuk ditulis ke dalam memori atau menerima data yang dibaca dari memori. Kemudian input-output address register atau IAOR, di sini menentukan perangkat input atau output tertentu. Kemudian input-output buffer register, nah ini digunakan untuk pertukaran data antar modul, input-output dan CPU. Nah, di sini ada ya bagian komputer komponen yaitu top level view. Di sini ya itu ada PC, ya ini ada bagian CPU, ada MAR, ini input output, ini ada sistem bus, di sini ada main memory. Jadi di sini main memory atau memori utama ini dia menyimpan instruksi-instruksi yang kemudian ya di sini juga instruksi ini ketika nanti dimasukkan ya data itu diolah dalam CPU, kemudian nanti ada input output modulnya, dan ini ada buffer. Buffer itu kira-kira nanti perputarannya bagaimana dan nanti diolah dari data-data yang masih mentah itu tadi ya. Jadi instruction itu berupa angka biner 0, 1, 2. Nah ini misalkan n-nya itu 2 ataupun 1 ya. Jadi PC itu adalah program counter, IR instruction register, ada MAR, memory address register, MBR, memory buffer ya keterangannya di sini. Ini adalah figur komponen atau komponen komputer ya, komputer komponen top level view. Nah, di sini ada siklus dasar dari instruksi. Ada apa saja ya? Di sini ya start itu biasa dimulai dengan start ya, itu ada fetch cycle ya. Di sini ada fetch next instruction, ada juga execute instruction ya, di sini execute cycle ya. Dan di sini ada halt-nya. Siklus eksekusi secara utuh ya. Jadi di sini ada instruction fetch, ada instruction address calculation ya. Di sini ada prosesnya, ada instruction operation decoding, ada operand fetch, dan kemudian ada operand address calculation, ada data operation. Di sini ada multiple operands. Jadi kira-kira nanti di sini tuh bentuk-bentuk panahnya adalah seperti apa ya proses itu dari instruction complete ya, itu bagaimana cara memperolehnya. Jadi di sini ada macam-macam model-model instruksi secara siklus ya, ada data operation, ada data itu setelah dioperasikan dia akan dialamatkan atau dikalkulasikan sesuai pengalamatan masing-masing ya. Juga ada operand store. Nah, di sini ada multiple result ya. Jadi kira-kira hasilnya itu apa saja. Ada return from string or vector data, ada juga instruction complete ya, fetch next instruction. Nah, instruction ini ada ya. Kalau untuk instruction address di sini calculation yaitu menentukan alamat instruksi berikutnya. Kemudian iterate from fetch membaca instruksi dari lokasi memori. Kemudian instruction operation decoding di sini menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi. Kemudian operand address calculation di sini jika operasi melibatkan referensi operand di dalamnya. Kemudian menentukan alamat operand.
Di sini operan fetch mengambil operan dari memori atau membaca operan itu dari input output. Kemudian data operation di sini bentuk operasi yang ditandai dalam sebuah instruksi. Dan kemudian operan store di sini menulis hasilnya ke dalam memori atau keluaran, yaitu input output. Nah, di sini ada interrupt ya. Interrupt itu semacam gangguan. Nah, gangguan di sini secara virtual, semua komputer itu menyediakan mekanisme yang membuat modul-modul lainnya, input output memori ya. Dan juga dapat menginterupsi pengolahan normal prosesor. Nah, di sini ada program generate by some condition ya. Jadi program itu berdasarkan pada generate beberapa kondisi. Ada apakah dia itu ya seperti dibagi dengan 0 ya, kosong, ataukah dieksekusi dan seterusnya. Timer ya, timer jelas saja ini berhubungan dengan waktu, jadi di generate. Nah, itu kira-kira timernya itu berdasarkan oleh prosesor itu sendiri. Nah, kemudian input output ya di sini berupa generate dari input output control ya. Jadi nanti meneruskan sinyal normal itu sampai lengkap ya, completion ya dari operasi yang ada. Dan juga hardware failure ya, kira-kira nanti ada permasalahan kegagalan apa saja yang di dalam hardware itu ya. Jadi nanti menggenerate failure ya, kegagalan apa saja yang ada sesuai dengan kemampuan daripada memori tersebut itu sendiri. Nah, di sini ada instruction cycle with interrupts ya. Di sini ya interrupts. Nah, gangguan apa saja interruptnya yang ada ini. Nah, di sini ya user program ada dua ya, user program ada interrupt handle. Nah, di sini interrupt occurs ya, itu maksudnya adalah ketika kita memasukkan sebuah kondisi ya. Ini berhubungan lagi ya dengan gerbang logika. Nah, di sini ada kondisi 1, 2. Nah, ini ketika dimasukkan itu program ini akan memproses ya, kira-kira nanti berdasarkan rumusannya. Misalkan jika I plus 1, oh I plus 1, nanti berarti I-nya yang dimasukkan itu berapa? Misalkan angka 1 ya, berarti nanti 1 plus 1. Nah, kemudian di sini ada M juga ya. Nah, ini misalkan motherboard ya, memorinya ya, atau yang utama bagian mainnya. Nah, setelah nanti diproses, dia itu akan dimasukkan dalam interrupt handler ya. Handler ini ada interrupt yang nantinya akan disimpan dan diteruskan kemudian. Nah, interrupt instruction cycle ya, di sini ada misalkan diawali ya dengan fetch cycle, execute cycle, kemudian interrupt cycle ya. Di sini itu kira-kira nanti fetch next instruction-nya bagaimana, execute instruction-nya bagaimana, dan juga check for interrupt ya. Proses interrupt-nya seperti apa. Nah, ini halt ya. Oke, ini ada nanti kira-kira di dalam proses ini ya, itu siklusnya saling berulang. Jadi ketika data itu dimasukkan ya, dimulai masuk pada fetch instruction ya, terus selanjutnya akan diteruskan dalam execute instruction. Dan kemudian di sini akan masuk ke halt ataukah dicek untuk kira-kira ada gangguan apa saja di sana. Nah, kemudian dari gangguan itu di proses interrupt nanti dia akan kembali lagi ya pada proses awal ya. Jadi akan setelah diselesaikan itu dia akan kembalikan lagi di awal. Oke. Kemudian ada interrupt instruction cycle state diagram ya. Di sini ya prosesnya yaitu prosesor memproses cycle fetch dan mengambil instruksi pertama dalam program interrupt handler. Kemudian program interrupt handler ini merupakan bagian umum dari sistem operasi. Nah, program ini menentukan sifat interrupt dan melakukan tindakan yang dibutuhkan atau diperlukan. Sebagai contoh, handler itu menentukan modul input output yang diserahkan oleh interrupt. Kemudian membagi program yang akan merewrite ya, di sana akan menulis kembali data lebih banyak untuk modul input output tersebut. Ketika rutin interrupt handle ini selesai, prosesor dapat melanjutkan eksekusi program titik poin instruksi tersebut. Multiple interrupt. Nah, di sini ya multiple interrupts ini ada user program ya. Jadi ini adalah bentukan ya, bentukan daripada si ALU tadi ya, arithmetic logic unit. Jadi dia itu adalah sebuah komponen yang berisi angka ya. Di sini ada interrupt handler X. Jadi kira-kira nanti semuanya seperti apa? Kemudian ada interrupt handler Y ya. Nanti ini juga seperti apa? Struktur interkoneksi ya, struktur interkoneksi sendiri sini ada komputer itu terdiri dari sebuah set komponen atau modul-modul dari 3 tipe dasar, yaitu prosesor, kemudian memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu sama lain. Sehingga komputer itu adalah merupakan jaringan dari dasar sebuah modul. Jadi, harus ada jalan untuk menghubungkan modul-modul tersebut. Sehingga jalur-jalur yang menghubungkan berbagai modul tersebut dinamakan sebagai struktur interkoneksi. Nah, desain dari struktur ini akan digantung dari pertukaran yang dilakukan oleh antar modul ini. Tuh. Kemudian struktur transfer interkoneksi itu yang harus dimiliki oleh CPU apa saja? Ada memori to prosesor.
Nah, prosesor itu membaca instruksi atau data unit dari memori. Kemudian prosesor to memory ya, prosesor itu menulis data unit ke memori. Input output atau prosesor ya, di sini prosesor itu membaca data dari input output device via input output modul. Nah, kemudian prosesor to input output, di sini prosesor itu mengirim data ke input output device. Kemudian input output to or from memory, di sini input output itu modul mengizinkan untuk menukar data secara langsung dengan memori tanpa harus ke prosesor. Jadi menggunakan direct memory access atau DMI. Nah, kita sampai pada bus interconnection scheme. Apa itu? Nah, sistem komputer itu mengandung ya sejumlah bus ya atau bus yang berbeda. Jadi seperti sebuah bus, kalau kita melihat alat transportasi itu bus yang isinya itu banyak sekali penumpang, kemudian di sana ada tempat duduk masing-masing penumpang yang telah disusun sedemikian rupa ya. Nah, sejumlah bus ini yang berbeda yang menyediakan jalur antara komponen pada berbagai tingkat hierarki sistem komputer. Nah, sebuah bus itu jalur komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Karakteristik kunci bus itu adalah bahwa itu adalah medium transmisi bersama. Beberapa perangkat terhubung ke bus dan sinyal ditransmisikan oleh setiap perangkat yang satu ini tersedia untuk penerimaan oleh semua perangkat lain yang melekat pada bus. Jika dua perangkat mengirimkan selama periode waktu yang sama, nah di sini sinyal akan tumpang tindih dan menjadi kacau. Bus interconnection scheme, nah ini ya bentuknya daripada bus interconnection scheme itu ada CPU, ada memori, memori ini ada dua ya, jadi nanti ada main memory atau primary memory dan juga secondary memory. Di sini ada input output, nah di sini ada control lines, ada address lines, ada data lines, dan di sini ada bus. Tuh. Ya, bus. Data bus ya atau data bus. Di sini jalur data bus itu menyediakan jalur untuk memindahkan data di antara sistem. Bisa terdiri dari 32, 64, 124 atau lebih baris terpisah. Ini berdasarkan apa, Bu? Nah, ini berdasarkan dua pangkat ya. Jadi, dua pangkat daripada ini ya, maksud saya dua pangkat 8 kemudian seterusnya ya. Jadi sesuai ya dari urutannya. Jumlah baris tersebut sebagai lebar bus data. Kemudian jumlah baris menentukan berapa banyak bit yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Lebar bus data itu adalah faktor kunci dalam menentukan secara keseluruhan kinerja sistem. Nah, ini ya. Tuh. Seperti ini ya bentuknya. Kemudian ada juga address bus. Nah, kalau kita berbicara data bus tadi, kita sekarang berbicara address bus. Ini mengingatkan kita juga pada ini ya, perkuliahan atau mata kuliah jaringan komputer ya. Address itu kan biasanya kita ada pelajaran itu tentang pengalamatan IP address dan seterusnya. Di sini ada address bus. Digunakan untuk menentukan sumber atau tujuan data bus. Jika prosesor ingin membaca sebuah data dari data memori, ia meletakkan alamat dari data yang diinginkan pada baris alamat. Lebar address bus menentukan kemungkinan kapasitas memori maksimum dari sistem. Juga digunakan untuk menangani port input-output. Bit urutan yang lebih tinggi digunakan untuk memilih modul tertentu di bus dan bit urutan yang lebih rendah memilih lokasi memori atau port input-output dalam modul. Tuh. Nah, selain address bus ada juga control bus. Nah, ini digunakan untuk mengontrol akses dan penggunaan data dan address bus. Kemudian karena data dan address bus ini digunakan bersama oleh semua komponen, pasti ada cara untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal kontrol mengirimkan informasi perintah dan waktu di antara modul sistem. Sinyal waktu menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Kemudian sinyal perintah menentukan operasi yang akan dilakukan. Nah, kita sampai pada sebuah Moore's Law ya, atau hukum Moore ya. Ini sangat keren ya, istilahnya ini sudah tren di dalam sebuah arsitektur dan juga organisasi komputer. Moore's Law ya atau hukum Moore itu ditemukan atau dia itu bernama Gordon Moore ya pada tahun 1965. Dia menemukan sebuah prosesor yang dia namakan Intel ya. Jumlah transistor yang diamati yang dapat diletakkan pada satu chip meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Nah, konsekuensi dari Moore's Law itu seperti ini ya. Jadi misalnya ini satu transistor, nah setiap tahun itu dia kayak beranak pinak ya. Jadi kayak bertambah terus tuh. Nah, pertumbuhan chip pada komputer ya, ini dari first working transistor itu seperti ini ya. Grafiknya itu semakin lama semakin naik ya. Jadi sangat fluktuatif sekali, sangat naik, meningkat tajam ya atau increase. Ada invention of integrated circuit ya, kemudian Moore's Law promulgated ya, itu ya. Pertumbuhan transistor dihitung dari IC yang dipergunakan. Kemudian
Kemudian letter generation ya, di sini ada large scale integration LSI, ada VLSI, very large scale integration, dan juga ada ULSI, ultra large scale integration. Nah, microprocessor speed ya, teknik yang dibangun ke dalam prosesor kontemporer itu meliputi ini ya teman-teman. Nah, ini bentuknya. Oke. Nah, ini ya untuk referensi teman-teman bisa membuka di pustakanya, itu ada William Stalling ya, dari bukunya yang berjudul Computer Organization and Architecture Design for Performance Edition. Ya, ini ya di tahun 2019. Ini silahkan bisa dibaca-baca lagi ulasan materi kita. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kedua ini membahas tentang komponen-komponen pada komputer. Nah, di sini ada sebuah quote menarik sekali ya, the invention that changed the world. Jadi, sebuah invensi, sebuah perubahan itu sebuah penemuan itu dapat merubah dunia. Jadi, remember that. Oke, terima kasih. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu, rekan-rekan mahasiswa. See you.